Halo teman-teman, kita kembali untuk membahas buku Collapse. Nah, kita jawab openingnya, bodo amat. Kita kemarin sama mana ya? Kayaknya kita kemarin kan udah selesai bangsa Viking kan. Terus udah nunjukin kalian gambar-gambar ini kalau nggak salah. Ini dia. Ini tuh aku suka banget sama judulnya. Opposite Path to Success. Nah, jadi kalau kemarin kita udah ngelihat bagaimana bangsa-bangsa itu hancur, sekarang ini bagaimana bangsa-bangsa itu berhasil. Nah, ada satu peneliti namanya Patrick Kirsch, dia tuh meneliti Pacific Islands gitu ya, yang kan kepulauan Pasifik kan banyak ya pulau-pulaunya ya. Nah, dia membandingkan ternyata pulau-pulau yang kecil sama pulau-pulau yang gede itu lebih besar chance suksesnya daripada pulau-pulau yang besarnya tuh di tengah-tengah nanggung. Orang-orang di sana tuh manajemennya tuh bentuknya bottom up gitu. Kayak kalau di Indonesia kayak RT gitu loh. Nanti ke belakangnya kita akan ngelihat bagaimana kebijakan atau good government itu penting sekali dalam keberlangsungan sebuah populasi. Karena kan aku Katolik ya, jadi kayak suka gitu ngelihat sejarah-sejarah umat Katolik tuh kayak gimana. Dan ternyata ini aneh banget. Waktu salah satu yang bikin kenapa kok agama Katolik itu gagal terpublikasikan dengan baik di Jepang, salah satunya adalah Ordo Fransiskan sama Jesuit tuh bermusuhan. Pada zaman itu karena tuntutan zaman juga mulai makin banyak tuh penebangan pohon yang terjadi di Jepang. Akhirnya yang terjadi adalah pemerintah Jepang mulai sadar ini kita udah mulai banyak wildfires ya, apa sih, kebakaran hutan, terus kita juga udah mulai banyak erosi gitu ya. Akhirnya pemerintah Jepang tuh bikin sebuah kebijakan. Ada perintah dari shogun dan daimyo untuk menanam lebih banyak pohon di Jepang. Nah, terus ini menarik nih. Gradually, Japan independently of Germany developed the idea of plantation forestry. That trees should be viewed as a slow growing crop. Nah, jadi pohon itu tidak lagi, ini ada ditebang, tapi kita udah ngelihat ini pohon ini, kita tanam sekarang, kita panennya pohon ini nanti, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalau dia udah gede, gitu. Jadi penanaman pohon udah, melihat pohon sebagai sesuatu yang dipanen untuk jangka panjang ya, jadi udah mulai pikir jangka panjangnya gimana. Shogun dan daimyo-nya di Jepang pun juga sudah juga memulai mengkategorikan atau mencatat ini pohon ada siapa aja yang punya gitu. Berapa square miles itu punya siapa, berapa square miles tuh isinya pohon apa gitu. Yang sebelah sini bisa dipanen 1 tahun lagi, yang sebelah sini nanti gitu ya. Ada satu yang nggak kutandain tapi aku suka banget. Another part of the shift consisted of the near achievement of zero population growth. Nah, ini menarik teman-teman karena nanti ke belakang kita akan lihat bagaimana populasi itu juga berperan penting. Kalau populasinya kebanyakan, udah pasti society akan collapse gitu. Nah, setidaknya dari Jepang kita bisa melihat bahwa pentingnya pemerintahan yang ngerti ini masalahnya di mana, terus kita bisa ngelihat semuanya itu dari jangka panjang. Kalau di Indonesia kan kayak, orang-orang nih miskin nih, kita cariin kerja, kita jualan pasir gitu. Nah, itu kan jangka pendek ya mikirnya ya. Yang dilakukan Jepang adalah mikir jangka panjang. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menanggulangi masalah yang mungkin akan muncul nanti, yang tanda-tandanya udah kerasa sekarang gitu. Nah, itu yang Indonesia nggak ada. Nah, setelah kita ngomongin Jepang, kita akan ngomongin Afrika teman-teman. Ini beberapa aku tandain. Ini adalah pertama kali buku ini melihat sebuah korelasi antara banyaknya populasi dengan genosida. Lah, itu. Jadi ketika populasi udah terlalu banyak, mungkin jumlah populasi lebih tinggi daripada resources yang ada, maka genosida akan terjadi dengan berbagai macam alasan. Tentu itu bukan satu-satunya alasan untuk melakukan genosida ya, tapi kecenderungannya genosida terjadi. Again, kalau kita ngomongin korelasi kan bukan ini menyebabkan ini ya, tapi kayak
karena ada ini, lalu mungkin ini menyebabkan ini, baru ini menyebabkan ini gitu. Jadi ada korelasi antara jumlah populasi dengan genosida. Walaupun tadi kita udah melihat bagaimana Jepang itu punya good government dan semua orang taat, tapi di bawah pemerintahan yang diktator, genosida itu sangat mudah terjadi, teman-teman. Of our problem in understanding him may be our own unrealistic expectation. We subconsciously expect people to be homogeneously good or bad, as if there were a single quality of virtue that should shine through every aspect of person behavior. Quote tadi tuh bikin aku mikir lagi, kalau kan contohnya kan jauh ya. Jadi ketika aku baca ini, aku mikirnya ke Soeharto. Ketika belum baca buku ini, aku aku membayangkan Soeharto sebagai pihak yang jahat gitu, karena kan aku cuma tahu ceritanya nih. Tapi tentu banyak orang juga yang merasa Soeharto itu pihak yang baik gitu. Tapi itu tadi kalimatnya menarik dari Jared Diamond, bahwa kita tuh selama ini selalu ngelihat orang tuh kalau nggak baik ya jahat gitu. Padahal orang itu kayak nggak bisa dikategorikan kayak gitu loh. Kita nggak bisa menilai orang hanya dari satu sifatnya dia saja. Jadi mungkin Soeharto pun kita melihatnya bagus di satu sisi tapi jelek di satu sisi gitu. The US aid program has put money into Haiti at 7 times the rate at which it has put into Dominican Republic. But the results in Haiti have still been much more meager because of the country's deficiency in people and organization of its own that could utilize the aid. Jadi ini juga base-nya kenapa aku tidak mau ngasih duit ke pengemis gitu. Karena giving money itu nggak solve the problem. Orang bisa aja dapat duit, terus dia tapi nggak bisa manage-nya gimana. Itu terjadi sama Haiti dan USAID. 7 kali lebih banyak bantuannya daripada Dominican, tapi masalahnya nggak beres. Karena tadi dibilangnya people-nya itu tidak bisa utilize the aid dengan baik, nggak bisa terorganisasi dengan baik. I think itu juga yang terjadi sama Indonesia sih. Kayaknya uang pajak kita tuh banyak, tapi ya tau lah. Makanya kan kayaknya contoh bagus di buku ini cuma Jepang gitu. Kayak Jepang bisa lihat apa yang terjadi sama negaranya, sama alamnya, terus pemerintahnya bisa bikin keputusannya tepat gitu. Tapi rahasianya bukan pemerintahan yang absolut. Kita ngelihat tadi di Haiti, bagaimana pemerintahan yang absolut justru disalahgunakan sama pemerintahnya, malah jadi diktator dan menyengsarakan rakyatnya. Tadi kan kita ngomongin kalau overpopulasi, apakah akan selalu akan selalu jadi genosida gitu. Cina bisa memanfaatkan populasinya dengan baik. China economy is rapidly expanding lewat istilahnya small scale rural economy. Ya kalau di sini kayak UMKM gitulah. Mungkin itu kali yang dicontoh sama Indonesia gitu, ngelihat Cina itu gedenya karena UMKM-nya. Masing-masing village-nya, masing-masing township-nya itu punya enterprise. Makanya kita juga harus kayak gitu untuk memajukan ekonomi. Walaupun kalau nggak salah di sini nih, di buku ini juga akan cerita bagaimana Cina itu walaupun ekonominya naik ya, tapi environmental problemnya juga lagi bermasalah gitu. If all that were not enough, underway in China are the world's largest development problem, all expected to cause severe environmental problem. Ini yang terjadi di Cina ya. Walaupun ekonominya naik, tapi ada banyak sekali kerugian alam yang mereka harus alami. Habitat destruction, ya kan? Terus di sini ada wetland have been decreasing in area. Ternyata perkembangan ekonomi juga tidak gratis ya. Ada harga yang cukup mahal yang harus dibayar oleh China. Yaitu dari alamnya. Kita coba bahas Australia dikit, terus terakhir nanti kita akan di pertemuan berikutnya aku mau bahas ini nih. Why do some societies make disastrous decision gitu ya.
Kalau di Australia, masalahnya itu cannot be dismissed as product of ecological mismanagement by uneducated, desperately impoverished populace and grossly corrupt government. Jadi, di Australia masalahnya lebih kompleks lagi. Orang-orangnya educated, government-nya tidak korup. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka masih mengalami environmental problem? Ini ada mismanagement yang menarik nih. The US explicitly forbids the import of kangaroo meat because we find the beast cute and because a congressman's wife heard that kangaroos are endangered. Some kangaroo species are indeed endangered, but ironically, the species actually harvested for meat are abundant pest animals in Australia. The Australian government strictly regulates their harvest and sets a quota. Jadi, US kan melarang impor daging kanguru, padahal di Australia sendiri kangurunya ini yang diburu buat makanan itu emang hama. Jadi kalau dirangkum sebenarnya yang terjadi di Australia itu serupa sama yang ada di China, yaitu apapun yang mereka lakukan sebenarnya sudah decision yang terbaik secara ekonomi. Tapi ya emang ada harga yang harus dibayar, yaitu alamnya yang perlahan-lahan rusak. Gitu teman-teman. Di bab terakhir, kita akan membahas tentang why do some societies make disastrous decision. Gitu. Jadi, ini akan menjadi rangkuman kita ya untuk di episode terakhir nih. Apa sih yang sebenarnya kita pelajari dari buku Collapse ini? Ini episode yang ini mungkin emang kayak agak ngambang gitu. Tapi ya udahlah ya, emang ada yang nonton sampai akhir. Seenggaknya kali ini membuktikan bahwa kayaknya aku butuh baca lagi deh yang part terakhir ini yang segini nih. Karena ya kalau misalnya aku ngobrolin Collapse tuh yang ku inget pasti cuma yang depan-depannya doang. Sama sampai Jepang gitu. Kayak yang Afrika sama Cina sama Australia kayak aku lupa tuh ngomongin apa. So anyway, thank you. Terima kasih sudah menemani saya mendokumentasikan apa yang saya baca. Mantap.